Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ranjani dengan NIM 24050080074. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan praktikum yang telah kami lakukan pada Jumat kemarin, tanggal 21 November 2025. Laporan ini berupa video di mana kami membuat sistem pendeteksi cahaya berbasis LDR yang mengendalikan LED menggunakan komparator LM324. Seperti ini rangkaiannya. LDR ditempatkan sebagai sensor utama, di mana resistansinya berubah sesuai intensitas cahaya saat gelap. Resistansi LDR meningkat sehingga tegangan pada titik tengah pembagi antara R1 dan LDR menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika terang, resistansi menurun dan tegangannya ikut turun. Tegangan keluaran dari LDR masuk ke pin non-inverting komparator LM324. Sementara itu, pin inverting mendapat tegangan referensi tetap dari pembagi R2 dan R3. Tegangan referensi ini berfungsi sebagai nilai ambang untuk menentukan kapan LED nyala atau mati. Ketika tegangan dari LDR melebihi tegangan referensi, komparator mengeluarkan eh, logika tinggi menyebabkan LED menyala. Jika LDR lebih rendah dari referensi, hasil komparator menjadi lebih rendah dan LED padam. LED ini juga dilengkapi dengan R4 untuk membatasi arus agar tetap aman. Nah, perubahan dari R3 ini sangat berpengaruh yang akan membuat LED nyala atau mati. Karena pada R3 adalah bagian dari pembagi tegangan referensi komparator. Tegangan referensi ini menentukan titik batas atau threshold kapan LED menyala atau mati. Karena R3 berada dalam pembagi tersebut, jika R3 naik, maka LDR membutuhkan sinyal lebih besar untuk menyalakan LED. Jadi jika nilai resistansinya besar, maka LED akan menyala saat keadaan gelap. Namun jika resistansi atau R3 ini berada pada resistansi nilainya kecil, maka LED akan mudah menyala walaupun cahayanya masih terang. Jadi R3 ini mengubah threshold komparator secara langsung memengaruhi nyala atau matinya LED. Bisa langsung kita praktekkan. Ini resistansinya 30K besar ya. Kita praktekkan. Nah, LED akan nyala pada kondisi keadaan gelap, LVR-nya gelap. Nah, semakin diterangi akan semakin mati. Kita coba ubah ke 20, kita perkecil. LED akan menyala walaupun belum terlalu gelap. Bahkan saat gelap, ya nyala. Dari kesimpulannya, perubahan resistansi dari R3 membuat LED ikut berubah nyala atau mati karena R3 menentukan tegangan referensi pada komparator, yaitu nilai batas yang dibandingkan dengan sinyal dari LDR.
Baik, selanjutnya ke rangkaian eh, LBF, BPF, dan HPF. Yang pertama kita ke rangkaian LPF. eh, Seperti ini rangkaiannya. Di sini ada eh, resistor sebesar 5K. Di sini ada kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad. Di sini ada frekuensi respon. Sesuai dengan perhitungan frekuensi cutoff, ada rangkaian LPF ini dari grafik tersebut bisa kita kembali lagi. Di sini garis mendatar di sekitar 0 dB. Dari hasil perhitungan tadi di sekitar 318 Hz, kondisi ini sesuai pada grafik terlihat penurunan mulai dekat dari 300, kita zoom terlebih dahulu. Di sini sekitar 300-an sampai 1 Hz mulai turun. Jadi cut off-nya mulai sekitar dari 318 Hz. Selanjutnya ke rangkaian BPF. Pada grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah gain 0 dB sinyal lewat mulai menurun sekitar 4.000 Hz. Mulai menurun sekitar 4.000. Oh, wih, sini dulu. Di sini sekitar ya ini menurun. Rangkaian ini menghasilkan low pass dengan karakteristik lebih kompleks. Oh, mirip multiple filter. Ada kapasitif coupling yang membuat low frekuensi sedikit meredam. Selanjutnya kita ke rangkaian yang terakhir yaitu HPF. Hing pass filter. Di sini kapasitornya 0,1 NF atau mikrofarad. R4-nya 5K. Oh, salah. Kapasitornya 0,1 nanofarad. Lalu resistornya 5 K. Grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah dan sangat lemah. Semakin tinggi frekuensi, gain semakin naik. Bisa dilihat dari grafik ini memperlihatkan kurva naik dari min 100 dB ke 0 dB.
Seperti ciri khas dari HPF frekuensi rendah, maka akan teredam. Jika frekuensi tinggi, maka akan dilewatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ada di BPT, yaitu membuat rangkaian eh, LPF, BPF, dan HPF. Yang pertama, saya akan menjelaskan rangkaian eh, HPS. Rangkaian ini adalah rangkaian filter low pass pasif, yang dimana di sini ada resistor sebesar 1,6 K dan ada kapasitor sebesar 100 nanofarad, ada ground. Pada konfigurasi ini, sinyal masuk melewati resistor terlebih dahulu, kemudian kapasitor dihubungkan ke ground sebagai elemen penyaring frekuensi tinggi. Rangkaian ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi. Untuk secara prinsip kerjanya, resistor ini arus dan membatasi arus dan kapasitor mengalir mengalirkan komponen frekuensi tinggi ke ground. Ketika frekuensi sinyal rendah, impedansi kapasitor sangat besar sehingga sinyal hampir tidak mengalir ke ground sehingga output tetap hampir sama dengan input. Saat frekuensi meningkat, impedansi kapasitor menurun menyebabkan sinyal frekuensi semakin banyak terbuang ke ground sehingga outputnya semakin kecil. Eh, Jika kita melihat grafik respon frekuensinya, bagian sebelah kiri grafik menunjukkan daerah frekuensi rendah di mana gain berada di dekat 0 dB. Artinya, sinyal yang dilewatkan ini tanpa mengalami peredaman. Ketika frekuensi mendekati nilai tertentu, grafik akan mulai menurun secara bertahap. Penurunan ini menunjukkan titik transisi dan daerah passband menuju daerah attenuation. Titik batas ini adalah frekuensi cutoff yang ditentukan oleh nilai R dan kapasitor. Dan pada rangkaian ini berada sekitar 1 kHz di atas frekuensi tersebut. Grafik semakin menurun dan menunjukkan karakteristik roll-off besar sekitaran -20 dB per dekade khas filter low pass orde pertama pada frekuensi yang sangat tinggi. Gain semakin kecil sehingga mencapai puluhan desibel negatif, menandakan sinyal berfrekuensi tinggi sangat teredam. Ketika sebuah filter low pass orde pertama melemahkan sinyal sebesar -20 dB per dekade, itu artinya setiap kali frekuensi dinaikkan 10 kali lipatnya, level sinyal output akan menurun sekitar 20 dB. Penurunan 20 dB ini ekuivalen dengan pengurangan amplitude, sehingga menjadi sekitar 1/10 dari sebelumnya. Jadi pada frekuensi setelah titik cut-off, sinyal semakin kecil dengan cepat karena filter semakin kuat menahan komponen frekuensi tinggi. Selanjutnya ke rangkaian hingpas pasif orde pertama. Rangkaian ini tersusun dari sebuah kapasitor dan resistor yang terhubung ke ground, di mana di sini kapasitornya bernilai 100 nanofarad dan resistornya bersifat sebesar 16 K yang sudah terhubung ke ground sebagai beban. Susunan ini membuat sinyal frekuensi tinggi dapat lewat menuju output sehingga sinyal frekuensi rendah dilemahkan.
Untuk prinsip kerjanya, kapasitor ini menjadi elemen utama yang menentukan respon terhadap frekuensi. Ketika frekuensi sinyal sangat rendah, impedensi kapasitor menjadi sangat besar, sehingga sinyal seolah terhalang dan hanya sedikit energi yang diteruskan ke output itu hanya sedikit. Kondisi ini membuat tegangan output kecil yang ditunjukkan pada grafik sebagai titik dengan gain bernilai negatif besar pada daerah frekuensi rendah. Sebaliknya, ketika frekuensi meningkat, impedansi kapasitor menurun sehingga frekuensi sinyal lebih tinggi dan mudah melewati kapasitor serta mencapai resistor terminal output. Di area ini output semakin besar dan mendekati gain maksimum. Pada grafik respon frekuensi, bagian kiri menunjukkan kondisi ketika frekuensi sangat rendah di bawah garis 0 dB, di mana kurva berada jauh di bawah 0 dB. Ini menandakan level output sangat kecil. Seiring bertambahnya frekuensi, kurva mulai naik tajam. Menandakan bahwa filter mulai melewatkan frekuensi yang lebih tinggi. Di sekitar frekuensi tertentu terlihat transisi yang mulus. Area ini adalah titik cut-off filter, di mana output mulai stabil dan masuk ke daerah passband. Setelah melalui daerah transisi, kurva mendatar di dekat 0 dB menandakan bahwa sinyal frekuensi tinggi meneruskan hampir tanpa redaman. Nih. Secara keseluruhan, rangkaian ini bekerja tepat sesuai dengan karakteristik HPF orde pertama, melemahkan frekuensi rendah, memberikan respon transisi yang halus, dan akhirnya melewatkan frekuensi tinggi dengan baik, sebagaimana terlihat dari bentuk grafiknya. Selanjutnya ke rangkaian BPF. Untuk rangkaian BPF ini adalah gabungan antara filter high pass dan di bagian input dan low pass di bagian output. Kombinasi ini membuat rangkaian hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sementara frekuensi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi akan dilemahkan. Bagian dari awal rangkaian ini menggunakan kapasitor yang diseri dengan sinyal masuk. Kapasitor ini berfungsi untuk menyaring frekuensi rendah ketika frekuensi kecil, impedansi kapasitor sangat besar sehingga sinyal sulit masuk ke rangkaian dan level output sangat kecil. Setelah frekuensi cukup tinggi, impedansi kapasitor mengecil sehingga sinyal mulai dapat diteruskan ke node tengah. Node tengah. Tengah. Setelah melalui bagian high pass, sinyal mencapai resistor dan kapasitor bagian bawah yang membentuk sebuah penyaring frekuensi tinggi. Kapasitor yang terhubung ke ground akan mengalirkan komponen frekuensi tinggi sehingga sinyal dengan frekuensi terlalu besar menjadi semakin kecil. Dengan demikian, hanya rentang frekuensi menengah yang berhasil melewati kedua batas tersebut. Pada grafik respon frekuensinya terlihat pola khas bandpass di bagian kiri grafik. Kurva berada jauh di bawah nol, menunjukkan bahwa frekuensi rendah dilemahkan secara signifikan oleh kapasitor input. Ketika frekuensi meningkat, kurva naik dan membentuk daerah di mana amplitude sinyal menjadi maksimum. Inilah zona passband yang
tentang frekuensi yang dilewatkan oleh filter sehingga melewati titik tertentu. Kurva mulai menurun secara perlahan. Penurunan ini terjadi karena kapasitor pada bagian akhir semakin efektif melemahkan frekuensi tinggi, sehingga sinyal kembali mengecil. Pada frekuensi tinggi, respon akhirnya turun jauh di bawah 0 dB, menandakan bahwa sinyal berfrekuensi besar tidak lagi dapat melewati filter. Secara keseluruhan, rangkaian ini menunjukkan kerja filter baseband yang baik, frekuensi rendah terblokir, frekuensi menengah dilewatkan, dan frekuensi tinggi kembali dilemahkan sesuai dengan bentuk kurva yang ditampilkan pada grafik. Oh, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.